protes itu, waduh Mourinho parkir bus, waduh si Conte juga parkir Metro Mini. Allegri ini lebih parah lagi. Cuma halo Sobat Ngomin, apa kabar? Akhirnya setelah lama kok kunanti kayak orang pacaran aja kunanti. Maksudnya setelah lama tertunda, akhirnya sekarang aku bikin konten tentang peta kekuatan calon perebut Scudetto Serie A. Nah, awalnya aku maunya bikin cuma Inter, Juventus, Milan, 3 aja. Kemudian nambah ternyata, Roma bagus. Kemudian Napoli, Pak. Napoli sebenarnya mereka kehilangan besar, kehilangan Insigne dan terutama si Koulibaly kan, Mertens juga. Tapi mereka sekarang itu datengin si Simeone, Giovanni Simeone. Kemudian Raspadori juga udah tinggal medical aja. Kemudian aku baru baca tadi Tanguy Ndombele. Tahu nggak Tanguy Ndombele ini? Dulu pemain termahalnya Tottenham Hotspur. Dia dibeli itu 80 juta berapa gitu. Ini rekor pembelian termahal dari Spurs. Cuma dia ngeflop di sana. Kalau kawan-kawan ngeliat Tanguy Ndombele ini, dia punya skill yang sangat-sangat oke. Cuma dia sering dimarahin sama Mourinho. Orangnya males. Males banget ininya, ya kayak model kayak Pogba, kayak si Balotelli gitulah. Bakat luar biasa, tapi males luar biasa. Jadi karena memperhitungkan 3 nama yang masuk itu, waduh ini akhirnya Napoli juga aku masukkan. Jadi kali ini kita akan membahas Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma, 5 tim. Pertama aku mau bahas tentunya Inter kan menu utama terakhir kan. Kita bahas Juventus dulu ini. Juventus, pergerakan mereka di bursa transfer itu terbilang oke. Sekilas kelihatan wow, Juventus ini membelinya banyak banget kan. Tapi yang perlu diingat, mereka juga kehilangan banyak pilar. Mereka kan sekilas kita lihat, wow mereka beli Bremer, nyalip Inter kan. Ambil Di Maria, ambil Pogba. Itu padahal baru musim dingin lalu mereka baru ambil Vlahovic. Jadi mereka benar-benar gila-gilaan ini belanjanya kan. Oh ya, Kostic lagi. Aduh, gila. But yang perlu dicatat itu adalah mereka kehilangan Matthijs de Ligt. Kemudian yang paling penting Chiellini ini walaupun sudah tua tapi aduh gila, penampilannya itu belum kelihatan. Kayak berapa umurnya Chiellini? 37 tahun. Ini kayak Ronaldo versi back terus terang aja. Kalau kemarin-kemarin kita lawan Juve, terus terang aja back terkuat Juve yang kelihatan di perannya itu ya Chiellini. Dan mereka kehilangan Chiellini dan mereka kehilangan 2 center back sekaligus pemain inti. Jadi ya walaupun kelihatannya mereka oke banget yang masuk ini, tapi ya mereka kehilangan Dybala juga. Ini kan pemain inti banget. Dan parahnya untuk Juve, Di Maria kemarin tampil sangat bagus. Mereka menang 3-0 kan lawan Sassuolo. Mereka menang 3-0. Di Maria gila, debut Pak, 1 gol 1 assist. Tapi cedera. Cuma cederanya sih nggak parah. Laporan awal menunjukkan kemungkinan dia akan absen 10 hari doang. Nanti setelah 10 hari akan diperiksa lagi. Kalau melihat dari statistik pertandingan kemarin itu, dari segi penguasaan bola justru Juventus yang paling EO ini. Mereka cuma 42%. Sassuolo menguasai 58%. Shootnya Sassuolo itu 19, Juve 14. Shot on target Sassuolo 7. Juve 4. Cuma kalau kawan-kawan nonton itu memang kelihatan serangan-serangan dari Juventus itu lebih berbahaya. Jadi kita tidak bisa menelan mentah-mentah statistik ini. Cuma di sini memang kelihatan tipikal seorang Allegri ini memang dia pemain yang defensif. Jadi kalau ada kawan-kawan yang
protes itu, waduh Mourinho parkir bus, waduh si Conte juga parkir apa, parkir Metro Mini. Allegri ini lebih parah lagi, cuma hasil akhir yang nggak bisa ditutupi itu 3-0. Di Maria, Vlahovic ke penalti dan menit 51 lagi 2 gol. Vlahovic langsung on fire ini. Memang sih dari kemarin pindah ke Juve dia tetap lanjut ininya. Menurutku 80 jutanya Vlahovic udah sudah mulai kelihatan sih worth it-nya. Padahal sebenarnya Inter ngincer Vlahovic, tapi sudahlah, 80 juta nggak mungkin kita punya duit untuk segitu kan. Anyway, Juventus jelas pesaing kuat. Aku ngelihat kalau dari highlight sekilas permainan mereka lebih baik dari musim lalu. Ini dalam keadaan Chiesa belum sembuh, Pogba masih cedera. So, hati-hati dengan Juventus. Kemudian yang kedua kita lihat AC Milan. AC Milan pergerakan transfer mereka lambat di awal. Mereka cuma datengin Divock Origi doang. Habis itu siapa lagi yang mereka beli ya? Junior Mesias baru dijadikan. Cuma yang paling heboh ya si wonderkid Belgia nih, Charles de Ketelaar. Kemarin lawan Udinese ini main bagus. Ya belum luar biasa sih, tapi sudah kelihatan. Dan jangan lupa ini pemain umurnya 21 tahun. Jadi kalau kita pemain muda yang kita ambil itu kan 20 si Aslani. Sekilas sih kelihatan ini lebih bersinar, cuma harganya juga Aslani kan cuma 15 juta. Itu pun bayarnya pakai pay later. Ini 32 juta, Pak. Kalau kita lihat dari statistiknya Milan, possession mereka 60-40, kelihatan mereka sangat menguasai pertandingan. Kemudian Ante Rebic 2 gol. Brahim Diaz ini yang dulu digadang-gadang penggantinya Hakan, yang dibilang lebih hebat dari Hakan. Karena namanya highlight kan aku nggak bisa ngelihat apakah dia mainnya bagus atau gimana. Yang jelas dia ngegol menit 46. Yang menurutku perlu diperhatikan nih Ante Rebic 2 gol, Pak. Ante Rebic ini ya pemain bagus sih, cuma musim lalu dia belum terlalu kelihatan, mungkin karena ketutup sama Ibra. Kemudian Ibra kalau lagi cedera masih ada Giroud juga bagus banget mainnya musim lalu kan. Dari sini kelihatan Milan 14 shot 5 on target. Jadi ya dari sini kelihatan Milan menguasai pertandingan. Udinese ini kan tim papan tengah, jadi enggak bawah-bawah banget. Mestinya Udinese bisa memberikan perlawanan yang berarti, apalagi mereka menit kedua sudah ngegol, cuma ya hasilnya 4-2. Dan kelihatan Milan, kalau aku baca-baca kemarin ulasannya itu langsung menunjukkan kualitasnya sebagai Campione d'Italia, juaranya Italia kan. Milan menurutku lapangan tengah mereka dengan tambahan De Ketelaar itu sangat bagus, walaupun mereka kehilangan Kessie. Pertandingan pertama kelihatan mereka tidak terlalu timpang gitu loh. Mungkin ini catatan yang menarik. Pioli ini pinter dia meracik permainan, apalagi motivasi dia, kepercayaan diri dia kan lagi tinggi-tingginya, karena yang kemarin itu adalah gelar pertama Pioli. Sama kita mesti hati-hati juga dengan Milan, apalagi statusnya tetap aja juara bertahan kan. Nah, kemudian Roma. Wow, ini yang menurutku istilahnya kuda hitamnya calon perebut Scudetto. Nah, Roma ini walaupun dia menang cuma 1-0, mungkin kawan-kawan ngeliat, yang lain pada menang besar, mencetak 4 gol, mencetak 3 gol. Ini kok cuma 1-0. Tapi kalau kawan-kawan lihat statistik pertandingannya ini, mereka melesakkan 20 tembakan. 5 on target. Dari 5 on target itu cuma 1 yang masuk. Dan kalau kawan-kawan ngelihat itu kerja sama trio antara si Zaniolo, Tammy Abraham, dan pemain barunya Dybala itu luar biasa. Catatan khusus, Zaniolo menurutku tampil sangat bagus, cuma dia sangat kurang di finishing. Bahkan ya memang kita sama-sama tahu karakter Zaniolo ini agak-agak egois gitu. Ada beberapa kesempatan yang kalau di umpan kayaknya bagus, tapi dia memilih syuting langsung, dan kualitas syutingnya terus terang aja kalau dibanding Lautaro misalnya, masih jauh. Cuma di build up, di link up play-nya itu jalan banget. Ini menurutku
sangat perlu kita berhati-hati. Mereka masukin Dybala, Nemanja Matic, kemudian Wijnaldum. Ini 3 pemain baru ini menurutku sangat-sangat menambah kekuatan Roma. Walaupun mereka kan kehilangan si Mkhitaryan kan, kita bajak. Tapi so far kelihatannya mereka oke banget. Kalau di statistik mereka penguasaan bola 48% dibandingkan 52%. Salernitana ini kan sebenarnya klub papan bawah, tapi ya sama. Yang namanya Allegri, yang namanya Conte, Mourinho, kemudian siapa lagi? Diego Simeone yang pelatih itu ya memang bukan tipe pelatih yang memburu possession. Mereka lebih banyak mengandalkan direct football. Direct football itu artinya sepak bola langsung istilahnya. Kalau kita kan umpan ke kiri dulu, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kalau tipe-tipe Mourinho ini umpan itu harus ke depan gitu. Istilahnya vertical pass. Yang namanya vertical pass ya memang kemungkinan untuk kena intercept itu lebih besar. Tapi kalau berhasil ya lebih berbahaya jelas dibandingkan back pass kan. Itu Roma. Nah yang terakhir baru sekarang kita bahas Inter Milan. Inter Milan. Kita melawan Lecce. Lecce ini sebenarnya tim papan bawah. Sebenarnya bukan tim papan bawah, tapi tim promosi. Yang aku prediksi sebenarnya kita bisa menang mudah, tapi ternyata kita pontang-panting, Pak. Yang aku sangat tidak setuju, ada yang bilang Inter menangnya hoki. Sangat-sangat menggelikan Kisana. Dari mana bisa dibilang Inter menang hoki? Shot on target kita itu 19. Shot kita 19. On target itu 9. Possession itu 70%. Kita total dominasi. Total domination. Kalau ada tim yang hoki, itu adalah Lecce. Tapi aku terus terang kalau aku kan nonton waktu itu, nggak fair juga kalau kita bilang Lecce hoki karena mereka bertahan dengan sangat baik. Organisasi permainan mereka sangat-sangat baik, sangat disiplin, sangat rapi. Jadi aku nggak mau aku harus respect dengan bagaimana mereka bermain benar-benar terus berlari. Kekurangan mereka dari segi teknik mereka tutupi dengan fisik. Fisikalitas mereka kelihatan banget. Inter masih agak mungkin 80-85% lah. Kelihatan belum 100%. Terutama Hakan. Lagi-lagi aku bilang Hakan, aduh ini belum top form. Dan Skriniar terus terang aja kemarin itu salah satu titik lemah kita. Tapi dapat dimaklumi. Skriniar ini kan baru habis cedera. Dia belum kondisi puncak. Tapi sejelek-jeleknya Skriniar itu kemarin masih bagus sih. Gol si Lecce itu memang ada kesalahan Skriniar, tapi nggak sepenuhnya salah dia juga karena ada kesalahpahaman antara dia dengan Brozo itu. Tapi itu udah aku bahas, nggak akan aku bahas terlalu mendetail lagi. Still 70% possession. This is still Inzaghi ball seperti musim lalu. Cuma memang kemarin itu Inzaghi berani mengubah taktiknya dari yang kita selalu mengandalkan possession, tic-tac dari kaki ke kaki. Kemarin itu kita benar-benar banyak mengirimkan crossing ke kotak penalti. Menurutku ini sesuatu yang patut dia apresiasi karena kita sekarang punya model serangan yang lebih bervariasi. Terus terang musim lalu itu kita benar mengandalkan tiki taka itu aja. Crossing itu sangat jarang. Sekarang ini dia masukkan Dzeko, langsung dia switch ini tipe permainan Inter dengan tipe crossing. Dengan itu formasi 4-2-4, Pak. Itu dia cuma taruh Mkhitaryan sama Barella aja di tengah. Jadi bola itu ke lapangan tengah cuma numpang lewat. Dari sana langsung dilempar ke sayap. Bahkan dari Bastoni itu sering kasih bola menyilang ke sayap kanan. Jadi ini sih menurutku suatu hal yang patut diapresiasi karena kita punya senjata tambahan. Cuma ya mungkin memang banyak orang yang apa itu crossing aja, padahal aku udah sempat jelaskan juga. Crossing itu jangan dikira gampang. Kalau kawan-kawan mau main crossing, tipe pemainnya pendek-pendek kayak Messi juga. Biarpun dia pemain terbaik dunia 7 kali, kalau striker kalian itu Messi, terus kalian kirim crossing terus ke kotak penalti, ya goblok namanya. Kan gitu.
Jadi setiap tipe permainan itu punya meritnya masing-masing, punya plus minusnya masing-masing. Jangan cepat menjudge, wah ini miskin taktik, ya ini nggak punya variasi. Sepak bola itu adalah apa ya? Banyak sekali variasi. Sama seperti orang main MMA, ada yang stand up fighting, ada yang gulat di bawah atau ground fighting. Kita nggak bisa menilai ini jelek, itu bagus, ini modern, itu kuno. Kita nikmati aja. Nah, ini sekarang ada yang menarik yang mau aku bahas itu adalah soal transfer. Banyak yang mencak-mencak. Waduh, Inter itu apa transfernya? Suning itu pingin nyari cuan aja. Aduh, pokoknya jelek banget lah dibilang Inter transfernya. Padahal